Saudaraku, hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan Oktober ini yang berjudul God's Love Language, bahasa kasihnya Tuhan. Karena ternyata sama seperti saudara dan saya, Tuhan kita juga punya bahasa kasih. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan bahasa kasihnya Tuhan, ketahui satu hal ini saudaraku, itu menyentuh hati Tuhan. Itu nyampe, itu kena di hatinya Tuhan saudaraku. Dan ketika itu nyampe di hatinya Tuhan, itu kena di hatinya Tuhan. Jangan heran saudara, yang namanya kelimpahan kasih Tuhan, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan, itu dicurahkan limpah atas hidupmu. Kalau itu engkau, aminmu yang paling keras, tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi sebelum saya masuk ke sana saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk terlebih dulu melihat bahasa kasihnya manusia. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ketika kita memahami bahasa kasihnya manusia, akan lebih mudah juga buat kita memahami bahasa kasihnya Tuhan. Oke ya, saudara, saya akan mengajak saudara masuk, kita akan melihat salah satu pengarang dari sebuah buku yang berjudul Five Love Language. Gary Chapman, saudaraku, membagi bahasa kasih manusia itu dalam 5 cara. Kita lihat ya Ibu ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah kata-kata pujian, saudara. Buat saudara yang bahasa kasihnya adalah kata pujian, itu bukan berarti jangan disalahartikan dengan haus pujian ya Pak. Kalau bapak-bapak di sini punya istri yang bahasa kasihnya itu kata pujian, sesederhana ya itu caranya merasa dikasihi. Dan biasanya saudaraku, orang yang bahasa kasihnya adalah kata pujian, itu pintu masuknya paling cepat adalah lewat telinga. Jadi kalau saudara bisa bisa mengatakan hal-hal yang tepat saudaraku, itu akan cepat masuk di hatinya dia. Bukan munafik ya saudara, yang di sini dan di sini beda enggak ya. Tapi dengan sincere, tulus, memuji. Satu ketika saudaraku ada sebuah kisah yang cukup unik. Sepasang suami istri bertengkar besar saudara. Begitu serunya saudaraku sampai sudah tidak bisa dilerai lagi. Sampai bahkan kata-kata cerai itu sudah keluar saudara. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke konselor pernikahan. Nah pada saat konseling seperti biasa yang namanya istri saudara. Sudah langsung mengeluarkan semuanya saudaraku. Bagaimana jahatnya suaminya, bagaimana suaminya tidak pengertian, bagaimana suaminya sama sekali tidak mengerti. Dia ceritakan semuanya sudah. Dari cerita si istri ini, konselornya jadi berpikir. Kayaknya ini tipe suami yang keterlaluan sekali. Konselornya sudah siap gitu saudaraku. Berjumpa dengan tipe suami yang, wah ini kayaknya pasti udah gak bisa diselamatkan gitu saudara. Tapi alangkah kagetnya sang konselor ketika ketemu dengan suaminya saudaraku. Tipe suaminya ini tipe yang pendiam, gak aneh-aneh, gak banyak ngomong. Ditanya sama sang konselor, apa kamu tuh mengasihi istrimu? Dia jawab, lah iya, saya mengasihi istri saya. Ibu tahu gak, pagi-pagi demi saya tidak merepotkan istri saya memasak makanan saya sendiri. Karena saya tahu tengah malam istri saya bangun untuk mengurus anak kami. Supaya dia bisa punya waktu tidur yang lebih panjang, saya menyapu dan membersihkan rumah. Konselornya mulai bingung saudaraku. Setelah itu saya tidak mau merepotkan istri saya membersihkan mobil saya sendiri. Bahkan saya membantu istri saya mencuci pakaian, lebih bingung lagi saudara. Konselornya jadi mikir, lah ini tipe suami idaman.
Suami saya di rumah aja nggak melakukan seperti itu. Dia jadi bingung. Kok kenapa si istri bilang suaminya jahat? Selidik punya selidik, ditanya saudaraku, istrinya langsung meraung keras. Tahukah ibu, saya ini sudah menikah belasan tahun. Tidak sekalipun dia mengatakan, I love you. Habis saudaraku. Saya tidak seperti istri lain yang di rumah pakai baju piyama jelek jadul. Saya berdandan cantik-cantik demi suami saya. Tapi tidak sepatah kata pun dia mengatakan saya cantik. Saudara bisa mengerti maksud saya? Bahasa kasih dari sang istri dengan sang suami ini beda. Si istrinya merasa dikasihi dengan kata-kata pujian. Si suaminya bahasa kasihnya melayani. Enggak nyambung saudaraku. Jadi penting bagi kita mengerti bahasa kasih ya. Boleh ya lanjut ya. Yang kedua, bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas. Nah, saya punya pengalaman yang cukup unik dengan yang satu ini saudaraku. Karena kebetulan bahasa kasih suami saya itu salah satunya ini. Pastor Joe itu adalah orang yang sangat membutuhkan waktu yang berkualitas, momen yang berharga saudara. Dulu saya nggak ngerti. Zaman awal-awal saya menikah saudaraku, saya pikir saya udah nabung susah-susah. Saya sudah beli kado terbaik, saya bungkus cantik, saya kasih pita bagus saudaraku. Di hari ulang tahunnya 12.00. Teng gitu kan saudaraku. Saya udah kasih kado dengan harapan dia akan thank you, saya akan dicium gitu kan saudaraku. Ketika dia buka, saudara tahu apa yang dia katakan? Besok lagi nggak usah beli barang mahal-mahal katanya. Itu rasanya pengen saya cekik saudaraku. Satu ketika saudaraku, kami pergi berbelanja ke mall. Mall udah mau tutup kan. Nah saya tuh mikir dong, kalau ini mall udah mau tutup saya punya kebutuhan ini. Saya mikir, saya turun ke bawah belanja, saya bilang suami saya kan, sayang naik ke atas ya, beli ini. Nanti kita ketemu di sini, saya gitu kan saudaraku. Saya pikir besok biar saya nggak harus ke mall lagi, udah kelar kerjaannya hari itu. Tahukah saudara apa yang dikatakan suami saya? Dengan sederhana dia mengatakan saudaraku, nggak usah. Kita sama-sama saja. Saya tuh rasanya udah gemes saudaraku. Ini kan cuma sebentar. Saya turun ke bawah, kamu naik ke atas. Nanti gak keburu. Gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama. Saudara bisa mengerti ya? Karena itu bahasa kasihnya dia. Dulu saya gak ngerti saudara. Sehingga saya banyak salah paham. Tapi ketika saya mengerti, buat suami saya bukan kado yang mahal-mahal saudara. Tapi suami saya itu paling senang saya temenin, pergi berdua keliling-keliling kota saudara. Saya bilang, nyenengin kamu kok murah ya? Saya bilang. Cuman butuh bensin saudara. Tapi itu mengena di hati suami saya. Karena ketika di mobil, saya nggak pegang handphone. Nggak ada anak-anak. Kita ngobrol, saudara. Saudara bisa nangkep ini nggak? Kalau kau bisa nangkep bahasa kasih, engkau punya pintu masuk ke hatinya. Dan akhirnya hubungan jadi indah. Jadi baik, saudara. Yang ketiga itu hadiah. Ini karena saya waktunya, ini cukup panjang saudaraku. Jadi saya sedikit-sedikit aja ya. Ini untuk saudara mengerti saja ada bahasa kasih manusia. Yang keempat, sentuhan fisik. Anak saya yang kecil saudara, itu punya bahasa kasih yang ini. Sejak dari kecil, dia itu senang sekali lengket sama saya, lengket sekali sampai sekarang. Dan setiap kali saudaraku, yang dia butuhkan tuh bukannya kayak saya bersama dia 24 hours, enggak. Nanti kira-kira di rumah gitu ya saudara, 2-3 jam dia akan lari ke kamar saya. Dia ngintip, saya ada.
Begitu dia lihat saya ada, dia deketin saya. Cuman butuh apa tuh saudara? Saya peluk. Saya angkat, saya tidurin posisi kayak anak kecil saudara. Saya elus-elus kepalanya, saya cium-ciumin, itu sudah bikin hatinya dia happy sekali. Setelah itu selesai, dia akan lompat dari saya, keluar sambil menari-nari ceria, dia main lagi saudara. Itu karena bahasa kasihnya. Bukan berarti dia berlebih, no, that's just how she is gitu. Ada di sini yang bahasa kasihnya sentuhan fisik juga, atau ada yang hadiah mungkin, atau ada juga yang bahasa kasihnya tadi kata-kata pujian. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah bahasa kasihnya itu dilayani. Orang yang punya bahasa kasih dilayani biasanya saudaraku, dia juga akan munculnya itu dalam bentuk melayani. Biasanya seperti itu, dengan cara kita merasa dikasih, cara itulah kita berusaha lakukan ke orang lain. Makanya sering salah, saudara. Bahasa kasih dilayani ini, ibu-ibu sesederhana, suami di rumah disiapin makanan, yang bahasa kasihnya dilayani, dia akan happy. Dia gak butuh yang lain-lain. Bukan dia bosi, bukan dia itu memperlakukan saudara kok seperti itu, enggak. Itu bahasanya dia. Sebaliknya, bagi yang bapak-bapak, istrimu ketika belanja, kok sudah lihat tangan kanan kiri penuh, udah jalan mau jatuh, ambil. Saya melihat dalam hal ini ya saudaraku, saya tuh sangat salut kepada papi mami saya. Gitu. Kebetulan Pak Arif, Bu Arif di sini adalah orang tua saya. Saya sangat salut dalam hal ini kepada mereka. Sampai saat ini di usia mereka yang sudah di atas 60 tahun saudaraku. Papi saya itu masih menunjukkan kasihnya kepada mami saya. Bahkan tidak perlu diminta saudara. Itu adalah bahasa kasihnya papi saya. Kalau lihat mami saya bawa apa, pasti diangkatin. Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Jadi setiap dari kita itu punya bahasa kasih. Kalau saudara bisa menggunakan itu dengan benar, bukan untuk nuntut ya. Jangan nanti pulang dari gereja saudara bilang sama suaminya, wow, dengerin tuh khotbahnya Pastor Nita tuh. Ya, kamu harus dengerin. Tahu ya, bahasa kasihku apa gitu. Enggak saudara. Kalau saudara lakukan itu yang ada kita kecewa. Betul ya Bu? Tapi justru pakai ini untuk saudara mengerti bahasa kasih orang di sekelilingmu. Nah, sama dengan Tuhan saudara. Banyak orang Kristen kalau datang sama Tuhan itu pikirannya udah salah. Pola pikirnya itu kalau datang sama Tuhan kasih list, jreng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sekucing-kucingnya, anjing-anjingnya disebut saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan cara, if that's how you approach God, bagaimana saudara mendekati Tuhan, saudara sendiri kalau didekati orang dengan cara itu senang gak sih saudara? Ilfil loh saudaraku. Belum datang sama saudara sudah, Pak, saya punya hutang. Lunasi dong Pak hutang saya Pak. Yang ada apa saudara? Tergerak hatinya? Pengen jita iya saudara. Tapi tanpa saudara sadari, saudara memperlakukan Tuhan seperti itu. Dia punya perasaan loh saudara. Alkitab mengatakan dia bisa didukakan loh. Dia bisa sedih loh. Tapi dia juga bisa disenangkan. Hari ini saya berdoa, setiap yang ada di tempat ini, Tuhan berikan hati kepada setiap saudara, hati yang menyenangkan Tuhan. Kerinduannya nyenengin Tuhan. Kalau cari Tuhan, apa yang Tuhan suka. Bukan apa yang aku mau. Bukan apa yang aku butuh. Tapi apa yang Tuhan suka. Nah, hari ini kita akan melihat, saya akan membagikan kepada saudara, sama seperti dalam hal ini,
Kita manusia punya bahasa kasih. Tuhan juga sama. Kalau bahasa kasihnya tuh manusia, saudara, sentuhan fisik. Tuhan itu bukan tubuh. Enggak bisa dengan sentuhan fisik. Lah terus dengan apa, Pastor? Sentuhan roh. 2 Korintus 3 ayat 17 itu mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, Pak. Kalau saudara mau nyentuh Tuhan, enggak bisa dengan cara manusia, sentuh rohnya. Pastor, yang namanya nyentuh roh itu gimana? Kalau datang sama Tuhan, koneknya dengan roh. Betul angkat tangan, betul nyembah muji. Kenapa itu penting, saudara? Itu akan membantu saudara dengan segenap hati. Roh saudara, jiwamu itu bersama-sama fokus. Pernah nggak ngerasakan, saudaraku, kalau koneknya dengan roh, tiba-tiba entah gimana lagi nyembah, keluar air matanya. Pernah ya? Pernah ya, saudaraku? Kenapa? Kok bisa? Karena konek. Kasihnya nyampe. Dan ketika konek itu terjadi, kasihnya nyampe dari pihak Tuhan, itu seperti saudara dibanjiri dengan gelombang kasih. Sampai orang-orang yang ngalami ini kalau ditanya, apa yang kamu rasakan? Kenapa kok nangis? Kenapa kok sampai begitu? Aku juga nggak tahu. Saudara bisa nangkap yang saya katakan ya? Tapi karena konek. Gelombang kasih itu menerpa saudara. Sampai-sampai saudara pulang bisa siul-siul. Nyanyi-nyanyi. Hati yang sedih digantikan hati yang sukacita. Yang damai sejahteranya sudah hilang. Dikembalikan lagi. Kenapa? Konek. Dan kalau saudara bisa konek dengan Tuhannya benar, saudaraku. Masih ingat kisah wanita yang menjamah jubah Yesus? Jangan salah loh, saudara. Actionnya dia megang jubah. Tapi spiritnya connect. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak perlu kau minta-minta kesembuhan. Kalau engkau tahu cara connect dengan Tuhan, itu mengalir, saudara. Doa saya, engkau jadi orang Kristen yang tahu bagaimana connect dengan Tuhan. Kalau kau connect dengan Tuhan, itu kuasa mengalir. Yang tadinya masalah itu gedenya segunung. Oh, tiba-tiba karena connect imanmu dibangkitkan. Gunung diperintahkan pun asal kau percaya dia pergi dari hadapanmu. Doa saya sungguh-sungguh di tempat ini engkau bangkit menjadi orang-orang yang mengenal dan dikenal Tuhan. Yang kedua, saudara, bahasa kasihnya Tuhan itu apa? Kalau manusia, kita mengenal bahasa kasihnya itu adalah hadiah, betul ya? Kalau Tuhan apa juga sama, Pastor? Loh ya sama. Buat Tuhan, dia punya bahasa kasih korban persembahan. Tapi jangan salah loh, saudara. Tidak semua korban persembahan diterima Tuhan. Masa, Pastor? Loh, saudara masih ingat gak satu ketika 2 kakak beradik datang ke Tuhan? Betul? Sama-sama bawa korban. Yang satu diterima, satu ditolak. Itu, saudaraku. Alkitab mencatat satu tidak diindahkan, satu diindahkan. Lah, pertanyaannya jadi gini, kalau gitu gimana kita membawa korban yang bisa diterima Tuhan? Kan? Betul ya, Bu ya? Lah, kalau ada ditolak, ada diterima, ya kita gimana caranya biar diterima, kan gitu. Nah, satu hari, saudara, Yesus ini memberikan satu cerita, Pak. Tentang korban yang diterima oleh Tuhan. Sampai menggerakkan hati Yesus. Kita buka ya, Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41, sampai ayatnya yang ke-44. Multimedia bisa bantu saya karena ini enggak ada di dalam catatan sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara, di Markus ini, kisah ini benar-benar menunjukkan
Satu hari Yesus itu melakukan sesuatu yang aneh, saudara. Dia duduk di depan peti persembahan. Ini sesuatu yang sangat aneh yang Yesus lakukan. Dia duduk di depan peti persembahan, ngamatin orang ngasih persembahan. Untung aja hari ini pendeta saudara nggak ngelakuin gitu ya, saudara. Kira-kira kalau saya duduk, saudara tak liatin saudara ngasih persembahan. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dan Alkitab mencatat di ayat 41, pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Oh, Yesus lihat. Ini banyak nih yang kasih jumlah besar dari orang-orang kaya. Tapi coba lihat saudara, apakah Yesus bergeming, apakah dia bergerak? Did he do something? No. Ayat 42 saudara, datang seorang janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini jumlah yang, Pak, come on, this is so little gitu. Tapi lucunya begitu janda ini memasukkan 2 peser, Yesus langsung bergerak 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, saking tersentuhnya Yesus, dia ngomong ini saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saya tuh bisa bayangin loh Bu. Murid-muridnya mungkin saat itu ngelihat Yesus tuh melongo loh. Nah ini saya pakai masker gak kelihatan mulut gitu saudaraku. Tapi mungkin saya bisa bayangin tuh kayak, hah? 2 peser, dia ngasih paling banyak. Gak salah guru. Coba kita lihat saudara. Apa yang Yesus katakan di ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Buat sebagian besar, 2 peser itu nothing. Tapi buat janda ini, that's all she has. Saya pernah mengalami satu pengalaman seperti ini, saudaraku. Satu kali saudara, gereja ketika sekitar mungkin 3 tahun yang lalu mungkin. Pada saat itu gereja di Jakarta sedang kita mengadakan janji iman. Tuhan tuh memberikan satu jumlah di hati saya. Saya tipe orang yang sejak dari kecil ini, ada mami saya, ada saksinya. Saya tuh orang yang gila dalam hal ini saudaraku. Saya tuh gak pernah tawar-menawar sama Tuhan untuk itu. Sejak dari saya ada di bangku saudara. Buat saya kalau saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan saya, itu privilege. Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Siapa saya sampai saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan? Jadi ketika Tuhan kayak menaruh satu jumlah di hati saya, saudaraku, saya katakan, oke Tuhan. Tapi saya nggak punya uangnya. Terus gimana? Tengah saya bilang terus gimana, WhatsApp saya bunyi ting ting. Saya buka, ada undangan datang ke sebuah undian, saudaraku. Pengundian di mall besar di Jakarta. Wah, anak Tuhan biasa dong, saya langsung berpikir, jangan-jangan ini jalan dari Tuhan. Saya doa saudaraku, saya langsung ngomong sama Tuhan, saya doa, Tuhan, ketika saya lihat saudara hadiah utamanya, saya bilang sama Tuhan, nanti kalau saya dapat ini, saya nggak ambil sedikit pun, saya kasih semua buat Tuhan. Lebih banyak dari yang Tuhan suruh. Wah, saya udah seneng saudara. Tapi ketika tengah saya seneng, saya bisa mendengar suara dengan sangat keras, Tuhan jawab, no. Lola kok no? Lola Tuhan ini sudah perfect, jalan paling sempurna. Kenapa
Kenapa Tuhan bilang no? Saya bilang sama Tuhan, saya nego sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan kan saya nggak ngambil apa-apa, nggak sepeser pun, ini jumlah lebih besar, saya kasih semua untuk Tuhan. No. Pernah nggak sih saudara kadang sama Tuhan, kita itu kayak berpikir ya kita tahu jalannya gitu. Kita maksain Tuhan gitu. Harus ini, nggak ada jalan lain gitu. Saat itu saya nggak terima jujur. Ketika Tuhan bilang no, saya nggak terima, saya ngeyel saudara. Saya ngeyel. Terserah Tuhan bilang no, saya datang. Ya beneran tuh saudara. Saya tuh sampai ketawa tuh. Jadi ada 2 hadiah, hadiah utama dan hadiah hiburan. Lucunya saudara, saya lebih merasa ketawa sama Tuhan karena yang lucunya saudara, suami saya nemenin saya. Lah Tuhan tuh udah ngomong, no kok kamu tetap jalan. Tidak apa-apa, mana tahu itu bukan suara Tuhan. Saya bilang gitu. Ngeyel saudara. Suami saya bilang, ya nanti yang dapat hadiah aku malahan katanya gitu. Tapi beneran saudara. Jadi Tuhan tuh lucu. Malah itu ada hadiah hiburan, ada hadiah utama. Saya nggak dapat hadiah utama, dapat hadiah hiburan kesukaan suami saya. Pergi bersama ke Pulau Bali. Saya tuh udah jengkel sama Tuhan. Saudaraku. Ini kok kayak malah saya diiniin ya. Beneran ini gitu kan. Tuhan apa salah saya gitu. Orang saya kepengen ngasih ke Tuhan kok malah nggak boleh. Sampai satu titik saya tuh kayak udah gini saudara, saya nyerah. Pernah nggak ngalami itu saudara? Kayak udah, ya wes lah Tuhan, serah lah gitu. Saudara bisa ngerti ya? Wes manut kalau orang Solo bilang saudara. Manut Tuhan aja. Ketika saya bilang itu saudaraku, Tuhan kasih saya jalan. Jumlah itu dibagi sekian bulan. Kamu kasih. Terus saya kaget. Kok saya nggak kepikir ya? Oh iya, bisa Tuhan kalau itu bisa, saya gitu. Lagi tengah-tengahnya saya happy saudara, saya bilang bisa, ingat. Lah nanti saya hidup dari mana? Lah itu yang saya punya. Lah kalau dikasih, saya gimana Tuhan? Ternyata saudaraku, buat Tuhan itu bukan masalah hadiah utamanya saya kasih. Jumlah nominalnya lebih besar. No, banyak orang salah di sini. Tapi ketika tiap bulan itu saya ngasih Pak, nangis. Kena di sini. Saya sujud Tuhan. Terus saya gimana? Sudah bisa mengerti? Bukan nominalnya. 2 peser itu kecil. Tapi level pengorbanannya itu yang kena di hatinya Tuhan. Kalau saudara bisa ngerti satu hal ini, itu menyentuh hatinya Tuhan, persembahanmu itu naik di hadapan Tuhan. Jangan heran saudaraku, Tuhan tersentuh. Karena bukan maninya, bukan nominalnya. Ininya loh saudara. Oh hari ini saya sungguh-sungguh berdoa saudaraku, firman ini membuat kita tidak lagi melihat Tuhan dengan cara yang sama. Tidak lagi datang sama Tuhan dengan cara yang sama. Karena bahasa kasih yang ketiga dari Tuhan saudara, kalau manusia bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, Tuhan juga sama saudara. Kita buka ya, Pastor apa Tuhan itu senang dipuji? Oh jangan salah, Mazmur 22 ayat 4. Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Loh gimana saudara? Tuhan tuh bukan cuma senang dipuji. Di mana dia dipuji, dia tinggal. Dia betah. Daud, tahu yang satu ini saudara. 7 kali dalam sehari Bu, dia memuji-muji Tuhan. Kenapa?
Karena dia mau Tuhan hadir. Dan Daud itu tahu, saudara. Secara pribadi 7 kali sehari, saudara tahu, saking taunya Daud, itu pondok Daud dibangun di dekat rumahnya Daud. Tahukah saudara, Daud itu orang yang sangat ngerti bagaimana cara memperlakukan Tuhannya. Pondok Daud itu dibangun lebih tinggi dari istananya Daud. Saudara sekarang aja, di negara tertentu atau daerah tertentu, saudara tahu dong, kita nggak boleh membangun bangunan lebih tinggi dari tertentu kan saudara. Kenapa? Karena dihormati. Daud sengaja membangun istananya itu di bawah pondok Daud. Saudara tahu hatinya Daud. Saudara tahu kenapa begitu jatuh cintanya Tuhan sama Daud. Sampai-sampai kita buka ya, Kisah 15 ayat 16 saudara. Kita lihat. Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali, membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Pertanyaan saya simpel saudara. Sampai di perjanjian baru pun, Tuhan itu apa ya saudara? Memorinya ini loh saudara. Ketika dia mengingat tentang Daud, memori yang indah. Tuhan tuh nostalgia, Tuhan tuh ngomong, nanti satu kali lagi tak bangun lagi. Seperti di masanya Daud itu. Pondok Daud yang seperti itu. Kok ya bukan tabernakel Musa? Kok bukan bait suci Salomo yang jauh lebih megah, jauh lebih keren, jauh lebih glamor? Bukan. Kenapa saudara? Masuk di hatinya Tuhan loh saudara. Saya berdoa, saudara bisa ngerti hati ini. Kabar baiknya saudaraku, mulai besok Selasa, pondok Daud kita dibuka on-site. Secara prokesnya juga diperhatikan saudaraku. Malah justru kalau menurut saya pondok Daud lebih ini ya, karena kalau ibadah ini lebih banyak orang. Kalau pondok Daud lebih sedikit, jarak tetap dibuat saudaraku. Prokes semua dilakukan. Kita seperti pesan gembala sidang kita, ekstra iman, super hati-hati. Jadi kita nggak ngawur saudaraku. Tapi saya dorong, ayo bangun kembali. Di rumah saudara, pujian diangkat. Di tempat kerjamu diangkat. Kenapa? Berkatnya ya saudara, 2 Tawarik pasal 20. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, lihat saudara, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon, Moab, orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau ada yang hendak menyerang saudara, angkat pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dibuat Tuhanlah penghadang atas seisi rumahmu. Dibuat Tuhanlah penghadang atas tempat kerjamu. Dibuat Tuhanlah penghadang dimanapun engkau berada. Orang Kristen yang tahu memuji, punya gaya hidup memuji. Suami saya tuh sering ngomong sudah. Saya itu saksinya suami saya tuh sering saudaraku pergi kemana-mana justru malah di tengah kondisi yang gak baik saudara. Saya akan terbiasa, jadi pujian ini bukan hanya sekedar nyanyi ya saudara. Tapi saya tuh punya kebiasaan gini saudara, lagi nyetir saya ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Aku punya Tuhan yang super baik. Sejak kapan Tuhan itu enggak baik? Tuhan selalu baik dalam hidupku. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Keluar terus sudah. Dimanapun apa yang sedang kau alami, boleh belajar menyanyi saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Mau baik, mau buruk,
mau diizinkan yang sama sekali tidak saudara harapkan. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Doa saya, pujian penyembahan itu naik di dalam kehidupanmu. Tuhan betah tinggal dengan engkau. Yang keempat, saudara. Bahasa kasihnya Tuhan yang keempat. Melayani, saudara. Ternyata melayani itu bahasa kasihnya Tuhan. Saya bacakan ya, saudara. Yohanes 12 ayat 26. Ini ayat yang saya berdoa saudara bisa tangkap ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dengar ini saudara. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Wow. Kalau saudara tahu ini, gak ada yang gak melayani saudara. Barang siapa melayani aku. Ini yang ngomong siapa saudara? Yesus sendiri. Dia dihormati Bapa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Terus saudaraku, mengiring Yesus dalam semua musim kehidupan. Sekali Yesus tetap Yesus. Melayani Yesus, mengikut Yesus itu keputusanku. Bukan beban, pelayanan bukan kewajiban. Itu kehormatan. Yesus memberikan teladan ya saudaraku. The greatest serving ever. Pelayanan tertinggi diberikan oleh seorang putra kepada bapaknya. Ketika dia mengedangkan tangannya di atas kayu salib, saudaraku. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia menyerahkan hidupnya dan dia berkata, it is finished. Sampai akhir hidupmu, engkau tetap melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Engkau yang melayani Tuhan. Dengar saudara, dihormati Bapa. Pastor, sakit hati lu. Banyak makan hati lu. Kalau tahu dapurnya malah gak enak. Udah gak dihargai. Tapi sejak dari hari ini, engkau tahu firman kebenaran ini. Ketika kau lakukan itu, kau bukan lakukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Dan karenanya saudaraku, penghormatan datangnya dari Tuhan. Itu adalah nilai pelayan Tuhan keluarga Allah. Doa saya, hati melayani seperti ini diimpartasikan atas hidupmu, atas hidupmu. Bulan Oktober ini saudaraku, engkau yang belum melayani malah pas sekali nih. Join. Apapun yang kau bisa lakukan. Hal kecil, saya dulu percaya nggak percaya saudara, mulai pelayanan itu dengan apa sih saudara? Nata kursi nih. Saya waktu masih kecil dimulai dari nata kursi di remaja. Diajarin sound system di belakang saudara. Belajar pelan-pelan jadi usher. Shalom. Belajar bawa kantong persembahan. Tapi bukankah orang yang setia dari perkara kecil Tuhan berikan yang besar? Setialah dari yang kecil.
Alkitab mengatakan, do not despise small beginning. Jangan merendahkan permulaan yang kecil. Karena dari situlah yang besar berasal. Amin, saudaraku. Saya berdoa, engkau akan diangkat naik bukan turun. Kepala bukan ekor. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang kelima, bahasa kasih Tuhan yang kelima adalah waktu yang berkualitas. Wow. Percaya nggak percaya, saudaraku? Tuhan paling tahu betapa berharganya waktu untuk manusia. Dia tahu bahwa umur manusia terbatas. Kalau ada satu hal yang paling bisa kau berikan kepada Tuhan dan sangat menyentuh hatinya adalah waktumu untuk Dia. Karena Dia sangat ngerti, saudara. Dia ngerti. Waktu manusia itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Dia ngerti itu. Dan itu nyentuh hatinya Dia, saudara. Doa saya mulai hari ini tidak ada lagi yang datang sama Tuhan dan ngomong, Tuhan sorry, time's up. Bangun tidur baru nyembah, sudah buka handphone, dikering lagi, saudaraku. Di alarm. Kalau alarmnya sudah bunyi, sorry Tuhan, habis 10 menit cukup. Tuh kadang kan, benar nggak saudara? Benar. Tapi kalau lagi butuh Tuhan maunya gimana? Sekarang Tuhan. Lah kok enak, saudaraku? Mengerti yang saya maksudkan, saudara? Doa saya, ayat ini, saya membaca ayat ini tuh takut loh, saudara. Saya belajarlah dari ayat ini. Satu ketika, saudara, seorang tuan mengadakan satu pesta. Dia menyuruh hambanya mengundang semua orang. Lukas 14, 17, 21. Dia mengatakan, menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Tuhan itu ngundang, saudara. Semua orang, kalau saudara bilang Tuhan pilih kasih, jangan salah. Dia undang semuanya. Dia nggak pernah pilih kasih. Nah, ketika diundang, saudara, mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Familiar enggak, saudara? Terdengar biasa enggak kata-kata ini? Maksudnya saudara pernah dengar kata-kata ini enggak? Sibuk. Enggak bisa. Sopan sih. Aku minta dimaafkan. Lanjut ya. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya. Aku minta, sibuk pastor. Habis diberkati Tuhan itu, aduh, orderan datang terus. Gak ada waktu. Lah kapan doanya? Lah nanti dulu, mungkin malam hari ketiduran pastor. Ayat 20, saudara. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan semuanya itu, dan karena itu aku tidak dapat datang. Lihat ini, saudara, ayat 21. Kembalilah hamba itu menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, bawa kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Yang tadinya tidak mendapat undangan. Mereka ditarik karena undangan orang yang diberi undangan menolak, saudara. Hari ini saya berdoa, ketika undangan itu diberikan, ketika panggilan itu terdengar di telingamu, kadang sayup-sayup, pagi hari jam 4, undangan itu datang. Pertanyaan saya, apa jawabmu? Aku ngantuk, aku sibuk, gak punya waktu. Doa saya ketika Dia memanggil engkau, saudara berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan.
Tutup Alkitab saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Katakan saudaraku. Tersembunyi bagimu. Angkat tanganmu, katakan. Aku lihat Tuhan kebaikan-Mu. Bukankah tidak pernah ada habis-habisnya? Kebaikannya senantiasa. Hari ini ketika kita mempersiapkan roti dan anggur ini saudaraku, kita masuk di dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Jadikan waktu ini sebagai satu waktu evaluasi. Karena kadang saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan cara yang salah. Kita memperlakukan Tuhan begitu murah, saudara. Bahkan terhadap manusia dengan ranking tinggi, dengan level yang tinggi, dengan jabatan saja, kita memperlakukan dengan lebih baik. Tapi kadang sama Tuhan, jauh di atas itu loh saudaraku. Setinggi-tingginya manusia, dia tetap manusia. Tapi kita memperlakukan dengan hormat. Tapi kadang terhadap Tuhan tidak ada penghargaan, tidak ada waktu. Kita perlakukan dia seolah-olah dia hanya tempat di mana kita bisa meminta segala sesuatunya dan sim asalabim abrakadabra, there it goes. It doesn't work that way. Kenali Tuhanmu, mengenal dan dikenal Tuhanmu. Angkat roti dan anggur ini saudaraku. Bapak, saat ini tangan-tangan yang terangkat ini dikuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Membawa kami manunggal dengan Engkau. Angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kananmu saudara. Malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di atas tanganmu ini adalah tubuh yang sudah dihancurkan saudaraku. Dia hancur untuk engkau. Dia lakukan segalanya, everything that yang dia punya dia berikan untuk engkau. Dan dengar ini, Alkitab berkata oleh bilurnya engkau sembuh. Terima ini dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selalu ingat, darah itu saudaraku dicurahkan sampai habis untuk saudara.
Darah itulah yang mengeluarkan engkau dari gelap masuk kepada terang. Darah itu yang sudah menebus hidupmu. Jangan anggap murah pengorbanan Yesus, saudaraku. Ketika kau minum anggur ini, percaya bahwa darah yang sama mengalir di tubuhmu, saudaraku. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Engkau yang bisa berbahasa roh, saudaraku. Angkat suaramu. Ketika kau menghayati ibadah itu dengan sungguh-sungguh, saudara, ibadahmu menjadi bermanfaat. Ketika kau menyembah, connect dengan roh, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi connect dari roh. Penyembahanmu berkuasa. Ketika kau mendengarkan firman, firman jatuh ke tanah yang subur, dia akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat atas kehidupanmu. Firman itu berbuah. Tidak heran muncul buah roh, muncul buah pelayanan, muncul buah kasih, saudaraku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Hari ini terbuka di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang Maha Tahu Antara engkau dengan Tuhanmu. menilai hidupku, tak ada yang Engkau yang sempat kosong, bagi mulai ingat-ingat segala kebaikannya. kebaikanmu Semua yang dia sudah kerjakan tak pernah habis. sampai engkau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Juang sampai akhirnya Dan jangan menyerah, saudara. Terus berjuang, 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 berjuang sampai akhir. Tak ada habisnya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Hati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kedua tangan yang terangkat ini, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Atas hidupmu, anugerah umur panjang, sehat sesehat-sehatnya, saudara. Dari mulutmu tidak henti-hentinya keluar kesaksian akan dahsyatnya Tuhan, kebaikan Tuhan. Diberkati pelayananmu, Amin. pemberitaan Injilmu. Amin. Pulanglah, saudara, dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa
kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, sama-sama yuk dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati saudaraku.